Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai adab menggunakan media sosial. Anggota kelompoknya terdiri dari Isti Rahmadani, Muhammad Ferdian, Nafika Katrin Setiani, Rigza Miftakul Andini, Rizka Sofia Ahyaningrum, dan Tariza Agustina Valencia. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai mau tidur, media sosial berada dalam genggaman. Media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Di antara manfaatnya adalah memudahkan berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, media sosial juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Di sisi lain, media sosial juga dapat berdampak negatif dari penggunanya, seperti ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Dari penjelasan di atas, dalam bermedia sosial perlu ada adab. Adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Harapannya, dengan adab bermedia sosial ini, semua penggunanya aman dan nyaman serta lebih bermanfaat. 2. Pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya istiadat. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial, yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas. Dari penjelasan tersebut, maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan media sosial. 3. Dasar nakli. Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat ke-6. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang diterima. Apabila kita mendapatkan informasi tanpa diteliti kebenarannya, seperti yang dijelaskan Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat ke-6, agar kamu tidak mencelakakan ke suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian akan menyesali perbuatan yang telah kalian lakukan. Yang keempat adalah adab menggunakan media sosial. Dalam menggunakan media sosial, perlu adab bagi penggunanya. Apa saja adabnya? Silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. A. Niat yang baik. Dalam agama Islam, kedudukan niat yang baik. Dalam agama Islam, kedudukan niat sangatlah penting. Tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Karenanya dalam bermedia sosial diniatkan lillahi ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 162 sampai 163. B. Memilih teman yang baik. Dalam bermedia sosial, tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahim, saling berbagi informasi yang baik, dan mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. C. Meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial
merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke media sosial. Kebenaran ini akan menjadikan apa yang kita sampaikan di medsos bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. D. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoak biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini dilarang dalam Islam. Maka, sebagai muslim yang baik, hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi informasi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj, Surat 22, ayat ke-30. E. Mengajak kepada kebaikan. Media sosial tidak hanya media untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media mengajak kepada kebaikan secara lebih luas dengan menjadikan media sosial sebagai ladang dakwah kita untuk menyeru kebaikan dan menyebarkan perdamaian. F. Menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Menyampaikan informasi di media sosial dengan cara yang baik, begitu juga saat memberikan komentar kepada teman kita. Sampaikan dengan cara yang baik pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-125. Hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian orang lain. H. Bersikap bijak. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. I. Dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Pada penjelasan sebelumnya, kalian sebagai muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim, maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. A. Dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antara anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. B. Menghindari update status atau mengupload berita netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. B. Menghindari update status atau mengupload berita terburuk sangka atau seuzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau gibah. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Quran surat mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau gibah. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-12. C. Gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota 9 ayat ke-12. C. Gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara. D. Apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati atau komentar yang menyinggung sara. D. Apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati, utamakan persatuan. E. Tidak memproduksi dan menyebarkan berita hoak dan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial.
E. Tidak memproduksi dan menyebarkan berita hoak dan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Yang keenam adalah hikmah adab bermedia sosial. Ada beberapa hikmah yang akan kalian dapatkan apabila mematuhi adab dalam bermedia sosial, yaitu A. Terhindar dari berita hoak. B. Mendapat kepercayaan dari orang lain. C. Orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahim di media sosial. Dan D. Terjalin hubungan yang harmonis dan terhindar dari tindakan yang diskriminatif. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.